Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, selamat wilujeng sedoyonipun. Berjumpa lagi sahabat dengan kami. Semoga sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi keselamatan, kesehatan jasmani rohani, dan senantiasa diberi rizki yang melimpah dan barokah. Amin. Dalam video kali ini kita akan berziarah ke Makom Syekh Subakir, Kiai Sepanjang dan Kiai Semar yang berada di Bukit Tidar di Kota Magelang, yang tentunya sahabat sudah tak asing lagi dengan legenda sang penumbal tanah Jawa dan juga kisah tentang Sabdo Palon. Walaupun kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palon ini kadang hanya dianggap cerita mitos ataupun legenda, tetapi ada sebagian yang mempercayainya. Untuk hal ini kita kembalikan ke masing-masing. Baiklah sahabat, mari kita lanjutkan. Dan nanti kita juga akan mengupas kembali tentang Syekh Subakir, dan juga akan mencari tahu tentang Makom Kiai Sepanjang dan Kiai Semar. Jadi jangan kemana-mana, ikuti perjalanan kami. Dibutuhkan tenaga yang cukup untuk menaiki tangga menuju puncak. Diperkirakan jumlah anak tangga tersebut mencapai 1000-an buah anak tangga. Oleh karena itu, jumlah anak tangga menuju puncak Gunung Tidar itu dapat disebut dengan tangga sewu atau ondo sewu, atau biasa disebut dengan sewu undakan. Menurut mitos dan legenda, Gunung Tidar dikenal sebagai pakunya Pulau Jawa. Hal ini tidak lepas dari mitos kejawen yang beredar di masyarakat secara turun-temurun. Konon katanya Pulau Jawa akan terbawa arus laut apabila tidak ditancapkan sebuah paku di tengahnya. Oleh karena itulah ada dewa yang turun untuk menancapkan paku di tengah-tengah Pulau Jawa, dan terbentuklah Gunung Tidar. Terlepas dari mitos kejawen tersebut, ternyata secara geografis letak Gunung Tidar ini kebetulan memang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Selain itu, dari sisi sejarah ada juga legenda yang beredar di masyarakat sekitar hingga sekarang. Legenda ini mengisahkan heroisme Syekh Subakir dalam menaklukkan Kiai Semar, jin sakti penguasa Gunung Tidar, yang kala itu masih merupakan hutan lebat dan menjadi istana lelembut. Nama Kiai Semar tidaklah sama dengan tokoh Semar yang kita kenal dalam dunia pewayangan. Syekh Subakir, seorang penyebar agama Islam dari Turki, datang ke daerah ini untuk berdakwah. Tidak rela atas kedatangan Syekh Subakir, Kiai Semar beserta bala tentara lelembutnya melakukan perlawanan. Namun ternyata sang pemimpin jin Kiai Semar dapat dikalahkan oleh Syekh Subakir. Sebelum lari, Raja Jin bersumpah suatu saat akan kembali ke Gunung Tidar, kecuali rakyat di daerah ini rela menjadi pengikut Syekh Subakir. Dan sampai saat ini masyarakat Magelang hidup damai dengan keyakinan masing-masing. Sebelum sampai di puncak, terdapat Makom Syekh Subakir, seorang ulama dari Turki yang berhasil menaklukkan Gunung Tidar dan kemudian penyebar agama Islam di Magelang. Menurut cerita, makam ini ditemukan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Mat, pengasuh pondok pesantren Darussalam Watu Congol Muntilan. Konon sebelum ditemukan makom ini tertutup semak belukar Gunung Tidar. Mbah Mat terkenal dikaruniai kemampuan menemukan makam-makam para wali yang tadinya tersembunyi atau dianggap makam biasa oleh masyarakat. Sejak ditemukan dan direnovasi, makam Syekh Subakir ini ramai didatangi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Tak jauh dari makam Syekh Subakir, setelah berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah dipaving, terdapat sebuah cungkup panjang. Di dalam bangunan tersebut terdapat sebuah makam berukuran panjang 7 meter dengan lebar 1 meter, yang merupakan makam senjata tombak panjang, yang dahulu digunakan oleh Syekh Maulana Subakir untuk melawan para jin dan roh jahat yang menguasai Gunung Tidar.
dan senjata itu disebutnya dengan Kiai Sepanjang. Kembali menaiki tangga sejauh kurang lebih 100 meter, maka tibalah di puncak Gunung Tidar. Di sini terdapat sebuah lapangan datar yang cukup luas dan juga terdapat beberapa situs. Pertama, ada sebuah monumen kecil berupa tiang beton yang berdiri tegak berwarna putih. Tiang beton tersebut merupakan sebuah simbol kosmik, yakni paku tanah Jawa. Di atasnya tertulis aksara Jawasa yang bermakna sopo salah seleh, atau siapa yang salah akan kalah. Sekitar 50 meter dari tugu paku tanah Jawa tersebut terdapat sebuah monumen akademi militer berupa sebuah tugu menjulang tinggi nan megah. Kendati kampus Akademi Militer Magelang berada di kaki Gunung Tidar atau di Lembah Tidar, namun di puncak Gunung Tidar tersebut biasa digunakan sebagai tempat prosesi para taruna Akademi Militer, sehingga di tempat itulah dibangun dan didirikan Tugu Akademi Militer yang megah dan perkasa. Di lapangan di puncak Gunung Tidar tersebut juga terdapat sebuah pohon beringin tua, dan di sampingnya ada sebuah petilasan. Di tempat ini, konon Pangeran Raden Purbaya pernah bertapa di bawah pohon beringin tersebut. Karenanya sekarang terdapat petilasan ini. Berjalan ke sisi tenggara lapangan puncak Gunung Tidar, di sini terdapat sebuah bangunan berbentuk kerucut kuning, seperti sebuah tumpeng raksasa. Bangunan tersebut dipercaya sebagai makam Kiai Semar, yakni seorang penguasa Gunung Tidar kala itu. Bangunan makam berbentuk kerucut itu dikelilingi oleh pagar tembok bata merah dan diberi ornamen kepala naga Jawa. Banyak pengunjung berziarah di makam Kiai Semar ini yang dipercaya sebagai penguasa Gunung Tidar. Konon terdapat sebagian orang percaya bahwa Kiai Semar tersebut adalah leluhur dari Semar Punokawan, karena di pintu makam tersebut terdapat ukiran gambar Semar versi Punokawan dan gunungan cerita wayang. Sampai di sini dahulu sahabat perjalanan kita mengunjungi makom Syekh Subakir, Kiai Sepanjang dan juga Kiai Semar Ismoyojati yang berada di Bukit Tidar Magelang. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan berbagi ke teman-teman agar mereka juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.